Kabar tertangkapnya Paulus Thanos akan kita kupas di Senggol Dong. Teman-teman, ini ada sebuah berita kalau salah satu tersangka kasus EKTP itu berhasil dibekuk oleh KPK. Tapi dia tidak berada di Indonesia. Dia ditangkap di Singapura. Nah, apakah cara membawa si tersangka EKTP ini akan berlangsung mudah dan cepat? Saya kira itu tergantung bagaimana komunikasi ataupun hubungan Indonesia dengan pihak Singapura. Yang pasti dan sampai sekarang KPK sedang mengupayakan adalah yang bersangkutan bisa dibawa kembali atau diekstradisi ke Indonesia. Nah, di sela-sela kabar penangkapan Paulus Thanos ini, seorang gembong ataupun buronan KPK itu cukup mengejutkan. Mengejutkannya kenapa? Karena ternyata yang bersangkutan itu bisa mengganti nama dan kewarganegaraannya. Dia mulai dinyatakan sebagai tersangka dan diburu oleh KPK itu sebetulnya sekitar tahun 2019. Tetapi kemudian dari rekam jejaknya, dia diketahui tahun 2023 mengubah identitas baik nama menjadi Jian Tianpo dan kewarganegaraannya itu dia kemudian pindah ke sebagai warga negara Guinea Bissau. Entah itu di negara mana. Tapi ini kan jadi pertanyaan bagi kita semua. Dia sudah jadi buronan oleh lembaga penegak atau pemberantasan korupsi itu 2019, tetapi dia mengganti identitasnya tahun 2023. Nah, ini yang jadi persoalan. Tentu mengganti identitas itu kan kita tidak hanya berhubungan ataupun cukup mendatangi Dukcapil setempat. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan pindah kewarganegaraan. Proses pindah kewarganegaraan, apalagi oleh pindah ke negara yang itu tidak cukup dikenal, Guinea Bissau itu di mana saya juga nggak ngerti. Tetapi yang pasti ini tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan kan di institusi yang melayani pergantian identitas. Nah, apakah hal ini akan juga didalami oleh lembaga penegak hukum setingkat KPK? Ini jadi pertanyaan yang luar biasa. Dan Paulus Thanos sebetulnya atau sebelumnya itu sudah tertangkap di Thailand. Sudah diketahui keberadaannya. Hanya saja ketika KPK mendatangi ke negara Thailand dan mau membawa pulang, dokumen yang ditunjukkan oleh KPK kepada aparat keamanan di Thailand itu berbeda dengan dokumen kewarganegaraan yang dimiliki oleh Paulus Thanos. Rupanya si tersangka EKTP ini sudah mengganti kewarganegaraannya, dan ini hal yang sangat mengejutkan. Seperti kita tahu, perusahaannya si Paulus Thanos ini yang memegang distribusi belangko EKTP, kemudian mencetak dan mengirimkan belangko EKTP di seluruh Indonesia. Diperkirakan berdasarkan informasi hasil sidang-sidang tersangka EKTP Setia Novanto, dia merugikan keuangan negara hingga lebih dari 100 miliar. Dan hingga saat ini berdasar penjelasannya Menko Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Yusril Iza Mahendra, itu upaya-upaya membawa kembali Paulus Thanos ke Indonesia masih berlangsung. Saya jadi agak curiga, apakah mampu Indonesia mengekstradisi Paulus Thanos? Karena seharusnya sebagai sebuah
negara yang punya aturan hukum yang jelas serta punya hubungan diplomatik dengan Singapura secara baik, mestinya tidak butuh berhari-hari. Kita tahu ini sudah berjalan beberapa hari dan Paulus Thanos belum bisa dibawa kembali ke Indonesia. Ini jadi pertanyaan bagi masyarakat, bagi kita semua. Ini ada apa? Problemnya apa sih sampai sekarang? Mungkin sudah lebih dari 3 hari. Paulus Thanos belum bisa dibawa lagi kembali ke tanah air. Padahal kasusnya sudah jelas, namanya juga sudah dirilis di jaringan Interpol melalui Red Notice. Tentu jaringan aparat keamanan internasional sudah mencatat namanya, sudah ada dokumennya, sudah ada rekam jejaknya bahwa Paulus Thanos ini memang sudah berganti nama maupun berganti kewarganegaraan. Dan dengan pengumuman di Red Notice atau jaringan Interpol, tidak ada kendala lagi bagi pemerintah Indonesia untuk segera membawa Paulus Thanos kembali ke tanah air. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita semua. Pemerintahan Prabowo Gibran apakah sebetulnya sanggup atau mampu melewati penegakan hukum dengan sejelas-jelasnya? Karena sejak awal mereka memegang pemerintahan itu kita enggak melihat apapun. Tidak ada proses penegakan hukum yang jelas. Bahkan Presiden Prabowo sendiri bilang bahwa dia akan memaafkan koruptor sepanjang duit yang dikorupsi dikembalikan. Bahkan dia menawarkan untuk melakukan pengembalian uang korupsi secara diam-diam. Ini membuat kita semua khawatir. Jangan-jangan ini Thanos duit korupsinya sebesar 100 miliar lebih sedang ada upaya dikembalikan diam-diam. Semoga sih tidak begitu. Tapi kalau menyimak apa yang disampaikan kan jadi kita punya kecurigaan, kita punya sakwasangka, ada rasa suudzon di perkara ini. Kasus yang serupa juga berkaitan dengan kemungkinan adanya suap adalah tentang pagar laut juga, yang sampai saat ini kita belum mendengar satu nama pun jadi tersangka. Padahal perkara ini sudah jelas menyangkut penyalahgunaan administrasi negara, menyangkut penerbitan sertifikat SHGB maupun SHM. Dan baru saja juga sudah ada pengakuan dari salah satu warga Tangerang, namanya dipakai atau digunakan untuk penerbitan sertifikat di pagar laut itu. Kembali lagi ke soal Paulus Thanos, ini yang dikorupsi jauh lebih gede loh. Ini ratusan miliar, dan orang-orang atau koruptor semacam ini biasanya geraknya cepat banget. Dia punya jaringan yang cukup lengkap, dia punya beberapa jaringan entah di penegak hukum maupun di aparat keamanan. Ya kasusnya seperti Red Notice-nya koruptor yang lain yang sampai mampu menjebol ataupun menunda penerbitan Red Notice melalui salah seorang petinggi Polri yang sekarang sudah dihukum. Nah, ini tentu jadi ujian yang kesekian kalinya. Karena juga seperti kita tahu ketika Prabowo menjabat sebagai presiden sudah ada berbagai tahanan atau narapidana dari negara-negara yang lain itu dikembalikan ke negaranya masing-masing. Mereka diekstradisi dan tidak menjalani hukuman di negara kita, termasuk beberapa narapidana kasus hukuman mati itu dikembalikan ke negaranya, dikembalikan ke negara asal di mana narapidana itu mestinya menjalani hukum di Indonesia. Ini jadi pertanyaan bagi kita semua, apakah atau bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo Gibran ini dalam penegakan hukum. Kalau berdasar analisis yang coba kita kembangkan, kayaknya Paulus Thanos akan susah dibawa kembali ke Indonesia, lalu kemudian dia menjalani persidangan dan kemudian mendapat hukuman yang cukup berat. Kalau tidak percaya, mari kita ikuti saja
apakah Pak Yusril, apakah Pak Kapolri, apakah Ketua KPK yang sekarang Pak Budi Setianto bisa membawa kembali Paulus Thanos ke Indonesia? Kalau saya, enggak sih. Dia pasti akan lepas kembali. Kita buktikan di lain waktu. Sampai jumpa.